Selamat sore semuanya. Sore, Pak. Selamat sore, Sore, Pak. Ya, tolong sampaikan ke teman-teman yang lain untuk segera bergabung ya. Saya meminta, dan ini adalah panggilan wajib, beritahu mereka semua. Ada 78 total mahasiswa, tolong diberitahu ya.
Apakah sudah ada mahasiswa PAPK di sini angkatan 2019? Ada, Pak. Kamu beritahu teman-temanmu ya. Yang di PAPK ini belum banyak yang masuk nih. Terima kasih.
3 menit lagi kita mulai ya teman-teman. Tolong diberitahu segera teman-temannya untuk masuk. Bagi yang belum, 41. Berdasarkan data Ketua Program Studi ada 78 mahasiswa. Bantu sebar di semua grup WA yang teman-teman miliki.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bahagia untuk kita semua. Selamat sore, Pak. Alhamdulillah puji syukur kita pada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Dengan doa semoga pandemi ini segera berakhir dan kita dapat beraktivitas seperti biasa. Teman-teman mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia yang saya banggakan, saya Agus Sarani, Ketua Program Studi, memanggil Anda semua. Anda itu siapa? Anda adalah mahasiswa angkatan 2019. Mengapa saya memanggil Anda? Karena Indonesia membutuhkan Anda untuk ikut dalam kegiatan Kampus Merdeka yang saat ini tentunya milik Anda, angkatan 2019. Kampus Merdeka adalah cara kuliah terbaik untuk Anda dapat beraktualisasi dalam gelombang kehidupan nyata yang lebih cepat. Dan aktualisasi tentu akan menghadirkan adaptasi Anda, karena Anda akan berpindah dari kolam renang kepada lautan lepas, tentu dengan ikhtiar yang berbeda-beda. Anda dari semester 1 sampai dengan semester 4 berada di kolam renang ini, dan di semester 5, 6, dan 7 Anda akan berada di lautan lepas, sehingga pada semester 7 akhir ataupun 8 awal Anda selesai sebagai sarjana yang pada saat kuliah mengikuti Kampus Merdeka dengan pengalaman tentunya yang berbeda dengan mereka yang tetap berada di kolam renang. Tentu lembaga ini tidak boleh memberikan perbedaan kepada Anda yang tidak memilih atau tetap berada di kolam renang. Lembaga ini perlu untuk memfasilitasi Anda sebagai sebuah kewajiban kami dari berjenjang, dari mulai kementerian sampai dengan universitas, fakultas, dan saat ini adalah kewajiban itu saya tunaikan kepada Anda seluruh mahasiswa angkatan 2019, baik itu reguler maupun PAPK. Kewajiban itu adalah sosialisasi, menyediakan karpet merah, memfasilitasi Anda untuk mengikuti Kampus Merdeka. Sederhananya saya ingin sampaikan kepada Anda bahwa dengan Kampus Merdeka ini, Anda sudah tidak lagi diharapkan berada di program studi. Begitu. Sederhananya begitu. Anda harus beradaptasi, Anda harus keluar dari kampus ini dengan pelbagai kegiatan-kegiatan Kampus Merdeka yang sudah ditetapkan oleh kementerian. Ada 8 kegiatan dengan 2 model kegiatan yang tentunya saat ini semua mahasiswa sedang disibukkan dengan pilihan-pilihan itu. 8 kegiatan itu yang tentunya sudah teman-teman ketahui bersama, dan senior Anda yang saat ini berada di semester 6 memasuki semester 7 menjadi mahasiswa tersibuk yang ada di FKIP Untan. Saya, Ketua Program Studi, yang memfasilitasi mereka untuk kemudian saya coba ikutkan, hadirkan Kampus Merdeka ini dari awal bentuk kegiatan yang mungkin saja masih prematur pada saat itu adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia ikut di dalam kegiatan pertama MBKM Untan, yaitu adalah kuliah di luar program studi.
Kemudian yang berikutnya, mahasiswa saya ikutkan, saya fasilitasi untuk ikut dalam 2 kegiatan Kampus Merdeka yang diinisiasi oleh UNTAN itu sendiri, dalam hal ini adalah FKIP Universitas Tanjung Pura, yaitu adalah magang dan asistensi mengajar. Kemudian pada semester yang sama, mahasiswa-mahasiswa dihadirkan pilihan-pilihan dan program studi kita menyumbang mahasiswa terbanyak yang ikut kampus mengajar angkatan 1 di Universitas Tanjung Pura. Dan saat ini juga teman-teman ada yang sudah melakukan finalisasi pendaftaran untuk kampus mengajar angkatan 2. Semua keperluan itu saya hadirkan kepada teman-teman dengan kemudahan surat rekomendasi. Anda tidak perlu lagi datang ke kampus, Anda tidak perlu lagi memindai apapun. Itu adalah bentuk kewajiban saya sebagai Ketua Program Studi untuk memfasilitasi teman-teman untuk ikut dalam Kampus Merdeka. Saya, lembaga ini adalah sebuah kewajiban. Tapi teman-teman, ini adalah hak yang dengan bebas dan dengan sadar, dengan merdeka, teman-teman tidak boleh memilih apakah teman-teman mengambil kesempatan ini atau teman-teman tidak mengambil kesempatan ini. Apakah teman-teman mau berenang di lautan lepas dengan segala hal yang mungkin tidak Anda dapatkan di kolam renang ini, atau Anda tetap berada di kolam renang ini dalam zona yang mungkin saja itu adalah zona nyaman Anda. Sekali lagi, itu adalah hak. Satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa bila saya berada di posisi Anda saat ini, di tahun ini, pasti saya akan ambil kesempatan itu. Tapi saya saat ini bukan lagi mahasiswa, tapi saya memfasilitasi mahasiswa-mahasiswa saya untuk aktif terlibat dalam Kampus Merdeka. Tentu di dalam Kampus Merdeka ini semuanya bukan barang-barang yang mengenakan saja, yang menyenangkan saja. Ada kepahitan yang tentunya itu akan menjadi bagian di dalam kita belajar, di mana kepahitan itulah yang mengajarkan kita bahwa kita memiliki indera yang masih baik saat kita bisa merasakan rasa pahit itu. Atau kita akan mengucap syukur kepada Tuhan bahwa betul-betul kepala kita ini dipusingkan dengan hal-hal yang membagi waktu dan seterusnya, karena memang itu adalah bentuk wujud syukur kita bahwa kita masih punya kepala. Rasa-rasa yang tidak enak ini tentu ini adalah sebagai bagian dari proses teman-teman belajar untuk kemudian memberikan komitmen yang sama dalam aktivitas di 2 tempat atau di 2 kegiatan yang semuanya sama-sama memerlukan komitmen 100%. Itu adalah ciri mahasiswa Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang tentunya tidak kami miliki pada saat saya kuliah di tempat yang saat ini teman-teman kuliah. Pandemi ini mengajarkan kita banyak hal, dan pandemi ini juga memberikan rasa pahit yang ada, tetapi dengan pandemi ini kita diajarkan banyak hal. Tentu ini adalah bagaimana kita menyiapkan diri kita. Dengan fasilitasi yang sudah saya berikan, saat ini teman-teman di kampus mengajar angkatan 2 memiliki kesempatan sampai dengan 3 hari ke depan, yaitu adalah Rabu 30 Juni 2021 pukul 23.59. Itu adalah batas teman-teman untuk melakukan finalisasi. Bila teman-teman tidak melakukan finalisasi sampai dengan hari itu, sampai dengan waktu yang sudah ditentukan, tentu apa yang sudah saya ikhtiarkan yang tentunya tidak dimiliki oleh teman-teman di program studi yang lain,
adalah sia-sia karena teman-teman tidak mengunggahnya. Google Formulir yang teman-teman isi dengan jari, dengan indera mata, hati yang teman-teman isi, di dalamnya ada upaya yang saya yakini sebagai sebuah komitmen untuk mengikuti itu. Kampus mengajar yang teman-teman finalisasi atau teman-teman sudah mempersiapkan dokumen-dokumennya untuk mendaftar, itu tentunya tidak ada jaminan bahwa teman-teman lulus ataupun tidak. Proses sudah teman-teman lakukan, oleh karena itu saya menyampaikan kepada teman-teman yang mungkin nanti perlu untuk mendaftar mikro, maka perlu dilakukan itu, ataupun angkatan 2018 yang akan melaksanakan PPL juga perlu untuk melakukan itu, karena memang belum ada kepastian apakah teman-teman terlibat ataupun tidak dalam kampus mengajar. Begitu juga dengan sosialisasi yang akan saya lakukan pada hari ini. Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, memiliki dua bentuk jenis kegiatan yang di dalamnya itu adalah sangat sederhana. Itu adalah bagi-bagi siapa yang membuatnya. Inisiasi yang pertama adalah dari kementerian. Tentu skala kegiatannya adalah nasional. Mahasiswa yang memiliki kecukupan dari segi administrasi diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan itu. Semua proses dilakukan, rekrutmen sampai dengan evaluasi kegiatan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kita melihat ada 8 kegiatan yang saat ini sudah diluncurkan, adalah kampus mengajar, kemudian magang, bersertifikat, kemudian studi independen, kemudian pertukaran pelajar, pertukaran mahasiswa dalam dan luar negeri, dan sebentar lagi akan dibuka KKN, kemanusiaan, kemudian kegiatan-kegiatan lain yang ada di dalam 8 kegiatan kampus Merdeka. Kemudian bentuk kegiatan yang kedua, itu adalah kegiatan kampus Merdeka, Merdeka Belajar yang diinisiasi oleh perguruan tinggi. Dalam hal ini tentu memiliki ciri masing-masing, dan FKIP menjadi pejuang terdepan di dalam mengupayakan mahasiswa untuk ikut terlibat di dalam kampus Merdeka ini. Ini adalah kegiatan kedua, dan di kegiatan kedua ini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan fokus kepada satu bentuk kegiatan saat ini, yaitu adalah magang angkatan kedua. Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia kembali menyumbang sebagai peserta magang terbanyak di angkatan pertama yang ada di FKIP. Ada 3, dan tempat magangnya adalah, mohon maaf, bukan tempat magang yang ecek-ecek. Bukan tempat magang yang belum layak untuk dijadikan tempat magang. Magang angkatan 1 adalah di 2 lembaga milik negara ini. Di 2 lembaga milik Republik ini, yaitu adalah yang pertama, Balai Bahasa, sebagai unit di bawah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ada 3 mahasiswa di sana yang pada saat itu sosialisasi yang dilakukan akhirnya saya harus memutuskannya dengan tes wawancara bersama mentor yang sudah saya persiapkan akan membimbing teman-teman angkatan 1 di Balai Bahasa Kalimantan Barat. Ada Amelda di PAPK, kemudian ada Heru, mahasiswa PAPK juga, dan ada Muhammad Ashraf, mahasiswa reguler, yang besok Senin akan saya tarik, dan tentunya apa yang sudah mereka lakukan
sungguh luar biasa. Mereka melakukan penelitian-penelitian, melakukan aktivitas sebagai peneliti, baik itu yang terkait dengan bahasa Indonesia, bahasa daerah, begitu juga dengan sastra Indonesia dan sastra daerah. Mereka sudah memiliki, masing-masing memiliki satu draft jurnal, tulisan yang dipersiapkan untuk jurnal dengan skala Sinta 1, Sinta 2, di mana maka tulisan itu sudah dalam tahap review yang kali kedua oleh reviewer yang ada pada jurnal tersebut. Mereka juga sudah presentasi di sebuah seminar dengan skala nasional yang terdiri dari 3 pulau, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, dan Pulau Sulawesi, peserta dan pembahasnya atau pemakalah pembukanya juga berada di 2 negara, Indonesia dan Australia. Sebuah capaian yang luar biasa, dan tentunya mereka juga sambil magang, mereka juga masih ada mata kuliah yang perlu mereka ikuti. Sehingga besok Senin, saya akan menarik mereka dengan rasa bangga, dan tentunya mereka juga memiliki sebuah pengalaman yang tidak saya miliki sebagai ketua program studi saat saya kuliah di tempat yang sama dengan mereka. Kemudian 3 mahasiswa saya tempatkan di kantor berita Antara, sebuah kantor berita resmi milik negara ini, sebagai kantor berita pemerintah, dan ini adalah perwakilan Kalimantan Barat. 3 mahasiswa itu adalah Rahma Fadila, Sucia Lucinda, dan Yunita. 3-tiganya adalah mahasiswa reguler yang melewati berbagai seleksi dan akhirnya menyisihkan 15 mahasiswa yang berminat untuk magang di kantor berita Antara. Mereka magang selama 4 bulan, mereka beraktivitas sebagai kaum jurnalis, mereka merasakan independensi sebagai seorang jurnalis, mereka memiliki ID card yang sama dengan mentor mereka mewawancarai orang paling berpengaruh di Kalimantan Barat, Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, mereka mewawancarai orang yang paling berpengaruh di Kota Pontianak, di Kabupaten Kuburaya, mereka mewawancarai berbagai pihak, baik itu pelaku kejahatan maupun pelaku kemanusiaan, kegiatan-kegiatan kemanusiaan, semua mereka wawancarai dalam skop jurnalis yang tentunya selaras dengan CPMK dari mata kuliah keterampilan yang memang mereka miliki. Ambil. Mereka di Balai Bahasa tentu adalah mereka yang memilih keterampilan jurnalistik, keterampilan mata kuliah keterampilannya itu adalah komputasional linguistik atau TIK. Kemudian mereka yang magang di kantor berita Antara adalah yang memilih jurnalistik. Itu hal yang menjadi pengalaman, dan tentunya nanti itu akan juga menjadi peluang bagi teman-teman, dan kantor berita Antara adalah kantor berita di luar Pulau Jawa yang melaksanakan kegiatan MPKM, dan ini diapresiasi oleh Kepala Antara Pusat, dan tentunya ini menjadi sebuah catatan penting. Teman-teman di kantor berita Antara sudah menghasilkan lebih dari 120 pemberitaan yang sudah dimuat di kanal berita Antara Kalimantan Barat, dan ada juga yang di
diadopsi oleh kantor berita pusat. Tentu ini adalah sebuah pengalaman yang luar biasa yang dimiliki oleh teman-teman yang melaksanakan magang. Dan di dalam magang ini tentu selain benefit yang mereka terima adalah uang saku, kemudian mereka juga memiliki pengalaman yang luar biasa. Mereka juga direkognisi 18 SKS. Teman-teman, angkatan 2019 yang saya banggakan, tentu ini adalah sebuah proses yang mulai menyatukan mahasiswa reguler dan PAPK sebagai sebuah mahasiswa dengan hak yang sama. FKIP Untan, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, memanggil seluruh mahasiswa angkatan 2019 untuk terlibat dalam magang angkatan kedua. Pada kegiatan magang ini, angkatan kedua ini tentu memiliki pembeda di angkatan 1, di mana saya menambah 3 lembaga untuk tempat magang. Tentu kegiatan magang ini betul-betul saya selaraskan dengan CPMK mata kuliah keterampilan. Artinya, saya harus menyediakan 6 tempat magang untuk 6 mata kuliah keterampilan. Teman-teman yang memilih keterampilan TIK, tentu tempat magangnya adalah di kantor Balai Bahasa Kalimantan Barat. Teman-teman yang memilih ataupun yang sudah kuliah 1 semester 4 SKS yang memilih keterampilan jurnalistik, maka tempat magangnya adalah di kantor Berita Antara. Saya menyediakan 3 lagi dari 6, artinya 5 sudah akan saya sediakan untuk di angkatan kedua ini. Teman-teman yang memilih mata kuliah keterampilan memandu acara akan saya tempatkan di 2 tempat lembaga penyiaran broadcasting yang berbeda. Yang pertama adalah Kompas TV Kalimantan Barat. Yang kedua, TVRI Kalbar. Dan teman-teman yang memilih mata kuliah keterampilannya adalah penyuntingan, maka teman-teman akan saya magangkan di penerbit IKAPI, Ikatan Penulis Indonesia, penerbit yang sudah masuk di dalam Ikatan Penulis Indonesia, penerbit Indonesia maksud saya, IKAPI, yaitu adalah Pustaka Roma Aloy. 3 tempat magang mengganjilkan 5 tempat magang yang tentunya membedakan angkatan 1 dan angkatan 2. Magang ini tentu diharapkan adalah mahasiswa angkatan 2019 dan teman-teman yang sudah mendaftar ataupun yang akan mendaftar di kampus mengajar, masih saya persilakan untuk mengikuti mendaftar di kegiatan ini. Tentu finalisasinya adalah pada tanggal 20 Juli, di mana sudah adanya keputusan dari teman-teman yang mengikuti seleksi administrasi pada kampus pengajar angkatan 2. Ini jadwal MBKM kegiatan magang FKIP. Tentu ini adalah sebuah jadwal yang disusun secara fakultas, dan saya di Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia akan menyesuaikan karena saya akan menyesuaikan dengan proses seleksi kampus mengajar yang memang menjadi
kekuatan dari program studi kita terkait dengan keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan itu. Di tingkat fakultas memang direncanakan bahwa pelaksanaan magang ini dimulai pada bulan Juli 2021, tapi tentu ini akan saya mundurkan kegiatan ini, dan tentunya saya menjadwalkan di minggu kedua Juli setelah adanya pengumuman, maka setelah adanya pengumuman kampus mengajar angkatan 2, barulah kemudian saya memfinalisasi mahasiswa yang ikut di dalam kegiatan ini. Artinya, bila teman-teman yang mendaftar di kampus mengajar angkatan 2, silakan saja mendaftar di magang ini, dan tentunya proses rekrutmen akan saya lakukan. Dan alhamdulillah, puji Tuhan, mahasiswa program studi pendidikan bahasa Indonesia mendapatkan kuota terbanyak untuk magang FKIP angkatan kedua ini. Jumlahnya tidak tanggung-tanggung, bukan lagi 6, tetapi jumlahnya 4 kali lipat dari 3 kali lipat dari jumlah angkatan 1. Ada 25 mahasiswa magang untuk program studi pendidikan bahasa Indonesia saja. Sedangkan yang lain, di program studi yang lain, maksimal itu adalah 10, dan di program studi di sekolah kita itu hanya mendapatkan kuota 2 mahasiswa saja. Tentu ini adalah kegiatan, dan kegiatan ini akan berakhir sampai dengan bulan November 2021. Artinya teman-teman akan beraktivitas Juli, Agustus, September, Oktober, November, sekitar 4 bulan lebih, dengan rekognisinya 20 SKS yang akan tersebar di semester 5, 6, dan 7. Baik, itu jadwal kegiatannya. Kemudian ini adalah buku panduan untuk kegiatan magang semester ganjil 2021 dan 2022. Yang pertama adalah terkait dengan persyaratan, adalah mahasiswa aktif yang memasuki semester 5 untuk program studi pendidikan bahasa Indonesia. Saya belum mengambil kesempatan untuk memagangkan mahasiswa semester 3. Saya hanya ingin memagangkan mahasiswa semester 5. Karena saya masih berpandukan pada ketentuan MBKM bahwa kurikulum MBKM itu adalah semester 1 sampai dengan semester 4 mahasiswa mendapatkan penguatan pada mata kuliah dengan ciri keprodian. Sehingga nanti mata kuliah yang Anda dapatkan saat ini di semester 5, 4 itu nanti akan berada di sebarannya di semester 1, 2, 3, dan 4. Tentu perubahan kurikulum akan terjadi di semester ganjil 2021-2022, dan kurikulum itu akan berlaku untuk angkatan 2021. Tentu perubahan kurikulum MBKM ini, KKNI kepada MBKM itu akan menjadi berpengaruh terhadap teman-teman yang di semester atas bila mata kuliahnya itu ada yang belum lulus ataupun mengulang. Karena sebaran mata kuliahnya dia berada di semester bawah, 1 sampai dengan 4. Sedangkan mata kuliah umum itu akan berada di semester 5, 6, dan 7, dengan harapan bahwa mata kuliah itu nanti akan direkognisi. Ini syarat yang pertama. Kemudian ini syarat yang kedua.
Artinya saya lebih fokus kepada IPK saja, bahwa mahasiswa yang memiliki IPK 3 sama dengan 3,00 ataupun di atas 3 atau lebih dari 3,00, kemudian ini yang menjadi ciri angkatan kedua, teman-teman yang memiliki kendaraan bermotor itu wajib memiliki surat izin mengemudi dan memiliki STNK kendaraan yang digunakan dengan pajak yang masih aktif. Ini penting karena memang teman-teman akan diasuransikan. Sebenarnya ini menjadi sebuah akibat dari kejadian, karena di angkatan pertama, Yunita itu sempat kecelakaan tunggal, dan di beberapa mahasiswa yang magang yang lain juga mengalami kecelakaan di jalan saat mengikuti magang, dan ini akan akhirnya diperhatikan oleh fakultas sehingga untuk mahasiswa magang angkatan kedua, seluruhnya mahasiswa peserta magang angkatan kedua seluruhnya diasuransikan. Sehingga syaratnya adalah terkait dengan magang ini sendiri, teman-teman yang memiliki kendaraan bermotor wajib memiliki surat izin mengemudi dan memiliki STNK kendaraan bermotor yang masih aktif pajaknya. Telah mengikuti sosialisasi, dan tentunya ini akan menjadi syarat utama. Kemudian teman-teman juga perlu untuk mendapatkan surat pernyataan orang tua untuk kesediaan izin dari orang tua untuk teman-teman mengikuti kegiatan ini. Kemudian pengajuan kegiatan magang yang ditandatangani oleh pembimbing akademik, dan ini akan saya fasilitasi sebagai ketua program studi kepada pembimbing akademik Anda, dan bila kejadian-kejadian yang sangat mendesak, maka formulir atau tanda tangan dosen pembimbing akademik Anda boleh digantikan atau saya yang menandatangani sebagai ketua program studi. Tentu ini akan menjadi bagian dari fasilitasi yang akan saya berikan untuk mahasiswa magang rekomendasi ketua program studi. Kemudian yang berikutnya adalah, ini penting untuk melihat komitmen, fakta, integritas bahwa teman-teman akan mengikuti kegiatan sampai dengan selesai. Baik, untuk kegiatan magang ini, maka rekognisi mata kuliah yang akan saya upayakan untuk dikonversi, konversi mata kuliah yang akan saya berikan kepada mahasiswa yang mengikuti kegiatan MBKM magang kedua ini sampai dengan selesai, itu adalah sebesar 20 SKS. Saya mencoba untuk memaksimalkan 20 SKS, tentu dengan saya melihat kembali pada CPMK untuk saya coba cocokkan dengan aktivitas teman-teman. Contoh misalnya, bagaimana dengan PPL, ini yang masih saya negosiasi kepada pihak fakultas, bahwa saya akan mengupayakan mata kuliah PPL itu betul-betul bisa dikonversi, karena memang saya akan meminta kepada mahasiswa dan lembaga tempat magang untuk melaksanakan kegiatan yang berada di sekolah, artinya mengajar di sekolah terkait dengan sosialisasi dari program tertentu ataupun hal-hal yang bisa disesuaikan dengan capaian dari mata kuliah PPL itu sendiri atau PLP 2. Itu akan saya coba untuk saya maksimalkan sehingga teman-teman penting untuk bisa saya akan bantu untuk kemudian konversi 20 SKS ini betul-betul dapat terwujud dengan maksimal.
Kemudian di dalam ciri kegiatan, bahwa semuanya juga saat ini sedang dipersiapkan sistem yang lebih baik, tentu tidak hanya sekadar mengandalkan Google Formulir saja, sehingga logbook yang dimasukkan di sini itu terkait dengan aplikasi yang tentunya akan masuk pada Siakat teman-teman. Jadi kegiatan MBKM betul-betul akan masuk pada Siakat, kemudian nanti akan masuk juga pada Spada, dan tentu akan terkonversi pada PDDikti. Apapun kegiatan teman-teman dalam pemagangan, tentu dokumentasi menjadi hal yang sangat penting dan utama untuk teman-teman bisa persiapkan. Kemudian poin 18 ada hal yang tentunya berbeda terkait dengan presentasi laporan kegiatan magang di depan dosen pembimbing magang, dan setiap tempat magang akan saya sediakan dosen pembimbing magang yang tentunya saya coba akan mengambil dari mata kuliah teman-teman yang sesuai dengan mata kuliahnya. Kegiatan 23 itu adalah ranah saya, tentu ini akan dengan sertifikat magang yang dikeluarkan oleh fakultas, maka itu akan menjadi tiket teman-teman untuk kemudian mendapatkan 20 SKS yang tentunya nanti akan saya umumkan terkait dengan mata kuliah apa-apa saja yang menjadi konversi dari mata kuliah kegiatan magang ini pada mata kuliah yang akan teman-teman ikuti. Bila semester ganjil 2021-2022 terbuka, maka teman-teman tetap melaksanakan kegiatan seperti biasa, merencanakan mata kuliah, dan tentunya juga merencanakan mata kuliah yang nanti akan direkognisi pada semester 5 dan akan ditabung pada semester mata kuliah yang direkognisi di semester 6 dan 7 itu akan ditabung tentu dengan sertifikat yang teman-teman miliki yang menunjukkan bahwa teman-teman sudah melaksanakan kegiatan magang sebagai bentuk dari kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan baik, dan tentunya mata kuliah yang direkognisi itu akan dikonversi. Di setiap tempat magang, teman-teman akan disediakan mentor yang tentunya menjadi teman kerja, teman berbagi ilmu, dan juga sebagai teman evaluasi untuk kemudian dapat mengevaluasi teman-teman tentu dengan penguatan kepada dosen pembimbing magang. Baik, itu hal-hal yang penting terkait dengan kegiatan kita pada hari ini, dan saya akan menyiapkan Google Formulir untuk teman-teman isi sebagai rekam bahwa teman-teman mengikuti sosialisasi ini. Kemudian saya juga membuka sesi tanya jawab. Silakan teman-teman mengaktifkan mikrofonnya untuk menyampaikan pertanyaan ataupun hal-hal yang ingin disampaikan, baik itu terkait dengan MBKM ini maupun hal-hal lain yang terkait dengan keprodian. Silakan. Assalamualaikum. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Pak, saya izin bertanya, kan kampus mengajar kan sudah mendaftar gitu kan Pak. Nah, ya, proses seleksinya sama magang tuh kan bersamaan nih. Jadi nanti diterima misalnya kalau misalnya diterima salah satu, apa
gimana Pak? Maksudnya Ya, misalnya diterima dua-duanya apakah bisa gitu Pak? Sekian dan terima iya. kasih. Baik, terima kasih, Rosi. Itu juga menjadi alasan saya untuk tidak mengikuti waktu kegiatan yang dibuat oleh fakultas. Karena selain saya sebagai ketua program studi, saya juga adalah PIC untuk kampus pengajar Untan dan saya adalah ketua MBKM, di mana saya perlu untuk menyukseskan kampus pengajar dan saya juga perlu untuk menyukseskan semua kegiatan kampus pengajar yang ada di Untan, karena itu adalah amanah terkait dengan jabatan saya sebagai ketua MBKM dan PIC kampus pengajar. Di satu sisi saya juga adalah ketua program studi, sehingga bila tanggal 20 Juli, Rosi itu adalah mahasiswa yang lulus untuk kegiatan kampus pengajar angkatan 2, dan saya, bila Rosi mendaftar di magang ini, dan saya kemudian juga sudah mengumumkan bahwa Rosi lulus di magang di misalnya Kompas TV misalnya, maka nanti saya akan meminta Rosi untuk memilih apakah di kampus mengajar ataupun di magang. Karena memang untuk magang ini tentu menjadi hak saya untuk menentukan mahasiswa mana yang mengikuti magang ataupun tidak. Jadi tidak ada masalah. Tentu terkait dengan magang dan kampus mengajar ini, dia adalah dua kegiatan yang berbeda, tapi dalam satu jenis kegiatan yang sama pada MBKM juga. Jadi tidak ada masalah. Begitu, Rosi. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Saya sudah membagikan di menu chat ada daftar hadir sebenarnya, tapi di dalamnya lebih juga saya ingin melihat komitmen teman-teman terkait dengan sosialisasi yang sudah saya lakukan. Harapan saya adalah teman-teman fasilitasi sudah saya berikan sebagai ketua program studi yang tentunya tidak dimiliki juga oleh mahasiswa di program studi yang lain, karena memang pada sosialisasi kampus mengajar saya menemukan ada mahasiswa yang menyampaikan kepada saya bahwa asistensi mengajar di program studi dia itu tidak direkognisi apapun. Itu tentu betul-betul mengkhianati kegiatan MBKM ini, dan ketua program studi itu adalah amanah gitu. Sehingga kalau kemudian tidak amanah, itu adalah bagian yang menurut saya dari ketidakαμanahan seorang yang mendapatkan jabatan amanah itu sendiri. Itu di program studi kita tentu saya betul-betul akan memfasilitasi, karena konsep MBKM ini betul-betul saya jalankan dan saya coba ikhlas, kemudian mengajak teman-teman mahasiswa untuk ikut MBKM ini, dan saya sudah seperti marketingnya Nadiem untuk MBKM ini, sehingga rekam jejak keikutsertaan program studi pendidikan bahasa Indonesia dalam kegiatan MBKM ini betul-betul ada, dan ada kesan yang saya dapatkan dari mahasiswa bahwa kayaknya mahasiswa bahasa Indonesia ini kok sibuk betul gitu, tidak seperti mahasiswa-mahasiswa yang lain. Itu adalah sebuah upaya yang saya lakukan, sehingga fasilitasi ini betul-betul saya berikan, dan kesibukan teman-teman itu adalah kesibukan yang bermanfaat insya Allah dunia dan akhirat, di dalam model kuliah yang menurut saya terbaik, untuk kemudian kita juga dapat beraktivitas, beraktualisasi dalam sebuah kegiatan besar, pengabdian juga, penelitian juga, terkait juga dengan kegiatan-kegiatan akademik yang lain yang tentunya sesuai dengan CPL lulusan dari program studi pendidikan bahasa Indonesia, menghasilkan tenaga pendidik bidang bahasa Indonesia yang kompeten, kemudian tenaga peneliti dan tenaga-tenaga ahli dalam kegiatan dalam profesi yang terkait dengan kebahasaan. Itu adalah capaian lulusan kita. Baik, itu Rosi. Kemudian teman-teman yang lain silakan. Kita masih punya waktu yang cukup untuk berdiskusi.
Mungkin ada hal-hal yang penting yang ingin teman-teman sampaikan. Terima kasih Bang Khairullah. Ini orang yang paling berpengaruh di program studi. Artinya setelah saya itu adalah Bang Khairullah yang senantiasa ikhlas memfasilitasi seluruh mahasiswa. Tentu saya dan program studi ini bersyukur ya memiliki Bang Khairullah yang tentu dengan aktivitasnya selalu membantu mahasiswa. Terima kasih Bang. Silakan teman-teman yang lain. Boleh menggunakan menu angkat tangan atau teman-teman langsung menghidupkan mikrofonnya. Tolong angkat tangannya mahasiswa yang mengambil keterampilan memandu acara. Angkat tangan menggunakan raise hand itu. Kepri, Mima, siapa lagi? Ririn. Ini mau saya kecilkan dulu nih. Nggak nampak. Udah maksimal ini. Ririn Suharyani, Ari Pamurani, Muni, Iis, itu saja. Elizabeth, Nota, Iis sudah, Wicita. Wicita, Anda tidak ikut kampus mengajar ya? Ikut, Pak. Oh, ikut ya. Saya kok enggak nemu namamu ya. Ya, baik. Ari Pamurani, kemudian Rani, banyak sekali ya. Cahyati dan Safika. Oh, ini mahasiswa yang mengambil keterampilan memandu acara. Ada 2 tempat yang saya sediakan untuk Anda aktualisasi dari mata kuliah keterampilan memandu acara ini, yaitu adalah di TVRI Kalbar dan Kompas TV. Bila Anda ingin atau berminat mengikuti magang ini, Anda memilih di magang di mana dari 2 itu. Boleh di menu chat. Yang lainnya raise hand-nya boleh diturunkan. Oh, tidak ada yang berminat. Waduh. Serius nih cuy. Mima, Kompas TV, Rosi. Oh. Elizabeth, Kompas TV, Ririn, Kompas TV. Waduh, tidak ada yang di TVRI ini. Waduh. Bang Uul aja lah nanti di TVRI. Oh, Suharyani, terima kasih. Wow, banyaknya Kompas TV. Wow. Kompas TV. Kompas TV. Wow. Dela. TVRI. Keren. Baik, saya ke Suharyani dulu nih. Suharyani. Apa motivasi Anda magang di TVRI Suharyani? Boleh ya, aktifkan kameranya. Aktifkan kamera, aktifkan mic-nya. Baik Pak, motivasi saya pertama yang membuat saya pilih itu karena jaraknya yang dekat. Ya, itu sih motivasi utamanya. Terus yang kedua itu TVRI kan kayak nasional gitu sampai kemana-mana.
bisa nyampe gitu. Umpamanya bisa saya masuk ke situ, itu menjadi kebanggaan tersendiri gitu bagi saya. Terima kasih, Pak. Baik, baik, baik. Baik, terima kasih semuanya nih. Saya berterima kasih karena Anda memilih di TVRI. Anda calon pertama terkuat setelah Devi ya. Teman-teman, mohon maaf, ini saya ada kelupaan satu. Saya buat dulu. Tolong sebentar ya. Daftar hadir itu saya mau perbaiki sebentar untuk teman-teman masuk di Google, masuk di grup WA. Sebentar, saya buatkan dulu. Itunya. Bang Ul, boleh bantu saya Bang Ul? Buatkan grup magang angkatan 2, Bang. Nanti tautannya atau untuk masuknya itu kirim ke WA, Bang, sehingga saya tambahkan di ujungnya nih. Bagi yang berminat untuk masuk di grup Bang Uul, boleh ya, Bang? Iya, Pak. Tolong buatkan grup WA, Bang, untuk magang PBI angkatan 2. Oh, siap, Pak. Nanti tautannya apa tuh, tautan grup WA-nya berikan ke WA saya untuk saya masukkan di Google Formulir. Makasih Bang Ul. Siap, Pak. Laksanakan. Pak, siap, sudah dikirim, Pak. Siap. Terima kasih Bang. Siap, Pak. Oke teman-teman, tolong edit kembali Google Form tadi. Ada grup WA di bagian bawah itu, dan yang ini juga bolehlah saya kirim di sini, sambil saya kirimkan juga di sini. Tapi juga boleh diedit di bagian ininya, di Google Formulir yang saya sudah bagikan tadi.
Menu editnya sudah saya buka. Oh, terima kasih. Ini Keep Untan. Oh, ya, ya. Wah, ada entah siapalah namanya itu. Dia betul-betul penggemar drakor ya. Tulisannya pun sudah tulisan ini. Baik. Dela. Saya ke Dela nih, Dela Noviani. Kenapa Dela? Kenapa minat di TVRI Dela? Dela. Ya, karena ini mencari pengalaman ya sih Pak di TVRI. Mencari pengalaman, oke. Kenapa memilih TVRI tidak di Kompas TV? Karena lebih tertarik di TVRI Pak. Kalau Anda ditempatkan di TVRI, kira-kira yang Anda pilih sebagai pembawa acara atau kameramen atau pembawa acara di luar studio? Dela dan Saya lebih minat di kameramen sih Pak. kameramen ya. Iya Pak. Suaranya nih? Oh ya nih. Iya Pak, sedang meeting. Maaf tadi. Oh, ya, ya. Kalau Anda magang di TVRI, Anda ingin pembawa acara di studio atau kameramen atau Anda adalah pembawa acara di luar studio? Saya ingin jadi news anchor Pak. News anchor? Kan. Kenapa? Memang Anda sudah menggeluti bidang itu? Tidak sih Pak, cuma ingin mencoba. Tidak pernah ada pengalaman, tapi mungkin kalau sudah masuk ke situ, saya yakin saya cepat belajar. Ya. Saya tunggu Anda di pendaftaran untuk magang di TVRI ya. Anda kandidat pertama soalnya nih. Baik teman-teman yang Kompas TV. Ayo ini banyak nih. Ada yang mau menyampaikan alasannya? Tanpa saya sebut namanya. Cie. Halo. Kompas TV. Halo Kompas TV. Waduh, ini gimana nih teman-teman Kompas TV nih? Apa alasan teman-teman memilih di Kompas TV? Apa motivasinya? Izin menjawab, Pak. Mirna, silakan. Mima, Pak. Mima, oh iya maaf, waduh mantap saya ya. Antara R sama M ini udah gabung dia. Ya, silakan. Nah, kalau saya pribadi, saya memilih Kompas TV karena saya merasa lebih menarik minat orang untuk menonton. Kalau TVRI sendiri tuh rasanya sudah jarang orang nonton gitu, Pak. Jadi saya pengen ya di perusahaan yang walaupun TVRI memang secara teknis bisa mencapai kemanapun, tapi kalau dari segi nama Kompas tuh juga sama besarnya gitu loh Pak. Ya. Itu sih, cuman pengen tahu aja perasaannya gimana gitu kalau di situ. Betul. Bagus sekali. Mima, independensi Kompas TV, kemudian aktualisasi Kompas TV dalam pemberitaan tentu tidak kita ragukan, dan ini adalah Kompas TV Pontianak. Satu hal yang luar biasa kalau kita bisa magang di situ. Mima, saya tunggu Anda di pendaftaran Kompas TV ya, magang di Kompas TV. Satu lagi untuk Kompas TV ada? Halo.
Kompas TV. Mana nih Kompas TV nih? Masa saya pilih nih? Bicita, Anda sajalah. Oh, Cita. Ya, apa alasanmu memilih Kompas TV? Oh, Cita. Gangguan kayak ini Cita nih. Nota. Saya ke nota sajalah. Nota. Nota. Halo Nota. Nota nih mana nih? Oh, udah enggak ada lagi dia di sini. Kita keluar kayaknya Nota. Baik. Soyani dan Iis tolong raise hand-nya diturunkan dulu. Angkat tangannya diturunkan. Soyani. Oke, baik. Teman-teman yang penyuntingan, mata kuliah penyuntingan, mengambil mata kuliah penyuntingan, silakan angkat tangannya. Raise hand. Farah, Nur Atika, Sri Wahyuni, Wulandari, Nur Alisa. Hanya 4 saja. Indah Murtaja. Hanya 4. Hanya 5. Wulandari, Nur Atika, Nur Alisa. Oke, hanya ada 5 ya. Wah. Mira, raise hand, tekan tombol tangan itu. Karena mau saya screenshot, saya kirimkan ke dosen ini. Mira, saya klik di raise hand itu. Kan ada tombol tangan itu loh. Diklik. Baik. Indah Murtaja. Belum update. Ya, segera update ya. Indah, Anda ingin magang di penerbit Pustaka Rumah Aloy? Oh, Indah, sinyalmu tidak seindah namamu. Indah. Oh, Indah. Bang Ul, suara saya terdengar ya? Bang Ul. Oh ya, silakan Ari Pamurani. Selamat beribadah. Ul? Iya, Pak. Suara saya terdengar tidak? Jelas, Pak. Jelas.
Baik, baik. Terima kasih, Bang. Ini kok yang saya panggil-panggil enggak nyaut-nyaut nih. Indah. Halo. Noalisa. Iya, Pak. Anda berminat magang di penerbit pustaka Uma Aloy? Bismillah berminat, Pak. Bismillah, bismillah. PA-mu siapa, Noalisa? PA dosen PA ya, Pak? Oh iya dong. Masa cewek, masa cowok PA? Anda ada cowok PA, dosen lah. Pak Hadi, Pak. Oh iya, iya. Baik, baik. Oh, Anda asalnya dari Natuna ini ya? Dari Sambas, Pak. Oh, Samba. Ya, bukan Natuna. Biasanya itu yang asalnya dari Natuna itu langsung PA-nya Pak Hadi aja. Baik, bismillah. Pak Rahmaisun, Ya, Pak. Anda berminat? Berminat, Pak. Dosen PA-mu siapa? Oh, saya. Nggak usah lah kamu. Serius yang mau ikut? Oke. Saya berikan izin Anda di Google Meet ini. Saya izinkan mahasiswa atas nama Pak Rahmaisun mengikuti magang di penerbit pustaka Uma Aloy. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak. Silakan turunkan tangannya. Ya, sama-sama. Turunkan tangannya. Rasainnya teman-teman. Yang Noalisa, Indah, turunkan. Oke. Teman-teman yang jurnalistik, silakan raise hand. Queen, Dela, Ponco, Bagas, Rizal, itu ya, ada G. Sedikitnya. Hanya 5 saja. Baik, teman-teman, tentu di semester pada saat mengampu mata kuliah itu diajar ikut kuliah dasar-dasar jurnalistik diajar oleh Bapak Teguh. Bapak Teguh itu adalah kepala kantor berita Antara Kalimantan Barat. Nah, artinya nanti bila teman-teman magang di Antara, ya akan bertemu lagi dengan Pak Teguh. Dan Pak Teguh adalah orang nomor 1 di kantor berita Antara. Ada yang berminat magang di kantor berita Antara? Berminat, Pak. Kuena, terima kasih. Anda ini luar biasa. Anda ada di mana-mana di kegiatan MBKM. Kalau seandainya Anda lulus kampus mengajar, Kuena, lulus juga di magang kantor berita Antara, Anda kira-kira memilih yang mana ya? Mungkin saya lebih memilih di magang, Pak. Ya. Sebuah pilihan yang baik ya menurut saya. Aktualisasinya jauh lebih kuat ya, terkait dengan keilmuan. Baik, terima kasih Kuena. Dela? Iya, Pak. Anda berminat magang di Antara? Berminat, Pak. Berminat, ya. Baik. Ponco? Iya, Pak. Bagaimana?
berminat Pak, saya magang di Antara Pak. Iya. Baik teman-teman yang tentu pilihannya ini saya akan melakukan seleksi. Seleksinya tentu saya akan hadirkan juga nanti Pak Teguh, Pak Dedi, kemudian calon mentor di Direktur Pustaka Rumah Aloy, kemudian mentor di Kompas TV dan TVRI Kalbar, untuk kemudian kami mewawancarai teman-teman yang berminat untuk kemudian kami menetapkan siapa yang memang layak untuk magang di tempat yang sudah saya sebutkan. Baik, terima kasih teman-teman jurnalistik. Turunkan raise hand-nya. Teman-teman yang memilih Yela, turunkan tangannya. Yang mengikuti mata kuliah keterampilan TIK, ada? Sini. Aduh, enggak ada yang milih. Enggak ada mahasiswa TIK di sini ya? Baik, tentu saya belum ada 2 lagi mata kuliah yang memang, nah teman-teman yang di korespondensi misalnya dan di dramaturgi, ini saya mohon maaf ya, saya belum menemukan, saya belum memberikan kesempatan kepada Anda untuk memberikan kesempatan kepada mata kuliah itu untuk kemudian saya hadirkan magangnya. Tetapi saya tidak menutup kesempatan teman-teman yang berada di dramaturgi dan korespondensi untuk ikut magang. Hanya tempat magangnya seperti yang sudah saya sebutkan, dan kami betul-betul akan mewawancarai, dan mudah-mudahan dari hasil wawancara itu motivasi yang tinggi, kemudian komitmen, dan Anda ternyata punya spesifikasi keterampilan yang ada di tempat magang, saya yakin itu akan membuat Anda lulus. Karena juga kuota kita juga agak longgar ini, 25 mahasiswa itu cukup banyak. Jadi proses seleksinya tetap akan saya lakukan, hanya saja ini yang penting saya belum bisa menghadirkan tempat magang untuk 2 mata kuliah itu. Tapi teman-teman yang mengambil mata kuliah mengambil mata kuliah korespondensi dan dramaturgi, silakan bila teman-teman berminat untuk mengikuti magang, tentu dengan proses seleksi yang akan saya lakukan untuk semuanya. Karena nanti akan diseleksi, dan saya hadirkan juga mentor tempat magang itu sendiri. Terakhir, saya membuka satu kesempatan lagi, mungkin ada lagi yang ingin teman-teman sampaikan? Diskusikan, tanyakan, silakan. Baik, bila tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Terima kasih kepada Bang Hairullah yang sudah hadir, dan tentunya fasilitasi ini sudah saya lakukan sebagai sebuah kewajiban, dan kesempatan ini adalah hak teman-teman. Silakan pikirkan kembali untuk kemudian teman-teman dapat mengambil sebuah keputusan yang matang untuk ikut kegiatan magang ini. Kesempatan tentu tidak akan datang 2 kali, dan bila teman-teman tidak mengambil kesempatan ini,
atau mengambil kesempatan ini, bila teman-teman mengambil kesempatan ini, maka akan membuat kesempatan atau membuka kesempatan-kesempatan yang lainnya. Begitu pula sebaliknya, bila teman-teman tidak mengambil kesempatan, maka itu juga akan menutup kesempatan yang lainnya. Terima kasih atas perhatian seluruh mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia yang hebat dan tentunya aktualisasi sebagai mahasiswa MBKM. Tetap jaga protokol kesehatan, jaga kesehatan. Semoga kita semua dilindungi dan diselamatkan dari wabah ini. Amin. Terima kasih. Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Izin saya meninggalkan ruangan ini. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak.